Very cold. Lita cantik. Very cold here. Sabar ya, biasanya kalau udah tua itu memang sensitif kulitnya. Oh iya. Dingin banget ya. Lita Perlan 86 makin cantik ya Kak ya. Terima kasih Mami, cantikan Lita apa Mami? Cantik Dewi Persik. Hey. Kamu jangan memandang dia sebelah mata. Dia ini sedang diincar oleh perusahaan multinasional. Apa itu? Oh, multinasional maksudnya? Nanti Perlan nyanyiin lagu aku yang gak level jadi bestie ya. Gak rugi, ku dicuekin, kamu gak ngaruh Kemarin aja kita closing pakai lagu itu. Dia enggak lagu siapa itu? Oh, lagu gue. Dia aja nggak tahu itu lagu dia sendiri. Soalnya mereka buat koplonya keren banget. Sebentar. Itu membuat aku ingin konser tahun ini. Kalau kita bicara konser, bentar lagi ada konser teman kita King Nasar. King, ayo cepet balik sini. Ayo King, cepetan balik King. Kamu jangan off air mulu ya King. Iya, tapi amin, alhamdulillah ya. Kau meninggalkan kita kau ya. Awas ya, jangan kau meninggalkan kita. Kita setia, kau juga harus setia. Paketan kalau off air. Anyway, guys, aku minta doanya boleh ya? Apa? Lita Perlan tadi aku mau terusin. Lagi diincar perusahaan multinasional. Apa itu? Diincar leasing. Jadi hari ini kita itu nggak ada tamu ya? Ada. Kita mau sapa Aureli Moremans boleh ya? Oh iya. Selamat pagi Aureli Moremans. Dia ada di LA kan, tapi. Oh lagi di LA ya? Iya. Salam dari Nggak apa-apa kami. di LA nonton dia. Nonton. Ada siaran langsung juga di sana. Betul, siang ya sekarang Siang. ya. Buat Aureli sehat-sehat selalu. Malam. Dan ini kan menjadi viral di media sosial dengan apa yang dia tulis tentang pengalaman pribadinya dalam buku Broken Strings. Dan para selebriti juga angkat bicara, mereka mengomentari termasuk juga selebriti kita yang satu ini. Punya anak 3, pastinya juga ini menjadi perhatian lebih bagi seorang perempuan cantik di pagi-pagi ambiar. Kita hadirkan ini dia, Jessica Iskandar. Judar kayaknya dari tahun lalu sampai sekarang makin tinggi ya. Ya, kembaran kamu makin cantik deh. Iya. Makin tinggi loh. Menikah, punya anak udah tiga. Tapi tetap cantik gitu dan makin cantik. Alhamdulillah, terima kasih. Itu berarti berkat suami yang mencintainya dengan tulus. Amin. Karena perempuan cantik itu tergantung pasangannya guys. Oh gitu ya? Setuju. Perempuan makin cantik itu tergantung pasangannya. Makanya kalau kemarin aku agak gimana gelap gitu. Maafin Dewi yang 4 tahun belakangan dulu. Jedar. Sekarang kan enggak kan? Sekarang cantik. Kalau kamu mau punya ratu di rumah, jadikan rumah itu istana untuknya. Kan? Kalau kamu mau punya angel di rumah, jadikan rumah itu seperti surga untuknya. Wow. Bagaimana rasanya bertahun-tahun tinggal di... sudahlah ya. Bentar lagi kan aku punya calon istana. Amin. Aku punya pangerannya. Ya, oke. Sabar ya. Jedar kami semua diucapkan. Terima kasih. Kita mau kasih lihat ini dia Jessica Iskandar komentari tentang apa yang ditulis oleh Aureli Moremans. Broken Strings. Oke, Sobat Ambiar, sebelum kita ke Jessica Iskandar, kita mau sedikit kasih tahu buat Sobat Ambiar yang mungkin belum tahu tentang apa itu Broken Strings. Ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Aureli Moremans tentang apa yang pernah ia alami ketika ia transisi dari masa remaja ke dewasa. Sebuah hubungan yang ketika kita baca, kalau saya secara pribadi baru baca mungkin ya kurang dari 1/4 bukunya. Jedar sudah membaca secara penuh buku Broken Strings itu. Makanya dia bisa berkomentar. Ada yang menamakan ini sebagai child grooming. Ya, nanti Sobat Ambiar bisa mencari tahu sendiri. Tapi kurang lebih adalah satu tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada mereka yang masih remaja dan dianggap tidak pantas. So, Jedar. Satu kalimat yang terlintas dalam benak kamu tentang Aureli Moremans. Apa? Berani. Wanita hebat sih. Karena udah bisa keluar udah bisa keluar itu kan pastinya trauma besar sih kalau setelah baca bukunya mungkin jadi tahu. Karena itu kan katanya true story. Jadi kalau udah bisa ngelewatin hal-hal seperti itu yang menurut aku itu kayak wow banget, itu hebat sih. Apalagi sampai sekarang terus kayaknya udah ngelihat dia happy, sekarang udah menikah, udah mengandung, udah punya keluarganya sendiri, udah happy. Pokoknya udah keluar dari itu semua, itu udah hebat banget. Iya, oke. Bacaan apa Jessica yang menurut kamu sangat memberikan kamu tuh inspirasi besar?
Menurut aku ceritanya sih, cerita hidupnya dia bisa jadi pelajaran buat aku seorang ibu, punya anak perempuan juga. Perempuan di luar sana. Ya, selain aku punya anak perempuan, aku juga punya anak laki-laki. Di mana anak laki-laki aku juga harus aku didik. Betul. Untuk tahu batas, untuk bisa menghargai, untuk bisa tahu norma-norma gitu. Anak aku juga perempuan, itu juga aku harus ajarin supaya dia bisa mengatakan diri, tidak, untuk bisa tahu bahwa rumahnya adalah tempat teramannya, bahwa orang tuanya adalah tempat teramannya, apapun yang terjadi sama dia, apapun yang ada di lingkungannya, ancaman apapun itu nggak akan merubah kasih sayang orang tuanya ke anak aku gitu. Jadi aku harus tanemin itu semua gitu, karena ngelihat dari ceritanya, karena ini kan true story ya katanya. Jadi ngelihat ini kan pengalaman, wah ternyata ini terjadi loh gitu. Dan ini terjadi beberapa belas tahun yang lalu, apalagi zaman sekarang, zaman yang lebih cepat, lebih bebas, lebih gampang. Terbuka. Ya, tadi Jedar bilang bahwa jangan lupa untuk menanamkan bahwa rumahmu adalah tempat teraman. Ya artinya sebetulnya penanaman ini tuh bukan hanya buat mereka yang sudah punya anak, tapi kalaupun misalnya nggak punya anak, akhirnya kita akan flashback lagi bahwa mungkin setiap orang, nggak semua orang mungkin ya, punya trauma masa kecilnya sendiri. Iya betul. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Shock baca Broken Strings, Aurelie Moremans. Jessica Iskandar ungkap kisah seram di masa lalu. Masa lalu, apa yang bisa kamu share? Oke, kalau dari yang story sih itu aku ceritain masa aku udah lewat remaja lah, udah remaja gitu. Tapi kalau masa kelam, masa kecil, aku pernah waktu aku masih TK. Jadi papa aku itu punya temen yang selalu datang ke rumah gitu, dan entah kenapa dia tuh selalu gemes banget ngelihat aku gitu, kayak misalnya, lucu banget, sini pangku sama om, sini pangku sama om gitu kan. Terus udah gitu dia tuh suka banget ciumin pipi aku kalau ketemu gitu. Terus mungkin orang tua aku ngelihatnya, oh ya mungkin sayang anak, gemes gitu, karena Dulu pikirannya begitu ya. Terus someday aku punya kamar baru, kamar sendiri, terus udah gitu tiba-tiba dia datang ke kamar aku, dia lihat kamar aku, terus tiba-tiba, kamu udah punya kamar sendiri gitu-gitu, terus udah gitu cium pipi aku, sini om cium dulu, sini, habis itu tiba-tiba dia cium mulut aku. Itu aku langsung shock, aku masih kecil, mulut aku tiba-tiba dilumut-lumut. Itu rasanya aku langsung nangis, tapi aku nggak bisa ngomong apa-apa kan aku takut kan, jadi aku kayak, oke gitu. Terus aku cerita sama mama, tapi sayangnya ya mungkin orang tua aku terlalu positive thinking, jadi mama papa aku tuh nggak percaya. Nggak mungkin katanya. Ya parenting zaman dulu kan? Iya, belum ada sih. Iya, belum paham, maksudnya belum ada seterbuka sekarang untuk pengetahuannya. Masa nggak mungkin ngaco kamu, udah jangan ngomong kayak gitu. Jadi tuh di situ tuh aku tuh ada sedikit kayak perasaan kayak, oh aku nggak dipercaya, padahal itu terjadi sama aku dan itu menyakitkan aku banget gitu. Sejak hari itu aku nggak pernah mau lihat orang itu lagi. Ya, istilahnya itu kalau bahasa kasarnya itu zaman sekarang tuh pedofil gitu. Iya. Ini kita minta berhati-hati untuk orang tua di luar sana bahwa ini bisa terjadi kepada siapapun. Iya benar. Makanya kita juga sebagai orang yang dewasa, tolong kalau misalnya ngelihat ada anak lucu, gemes, imut, tolong kalau misalnya mau memegang, menyentuh, tolong minta izin dulu sama orang tuanya. Betul. Dan kita juga seneng kalau sekarang tuh parenting orang lebih terbuka, mereka lebih pintar lagi orang tua zaman sekarang, mereka udah kasih pengertian ke anak-anaknya. Kalau jangan pernah mau disentuh sama orang asing. Iya. Jangan pernah mau dipegang, dicium sama orang asing, itu tuh sudah mengerti. Tapi kalau zaman dulu kita juga nggak bisa menyalahkan orang tua kita kan. Betul. Benar. Oke, terus akhirnya Jedar, kamu tuh mulai terbuka mata kamu bahwa oh ini this is not right. This is wrong. This is wrong. Sejak hari itu aku udah tahu bahwa kok dia orang tua aku nggak pernah cium-cium aku kayak gitu kan. Maksudnya ini kayak rasanya aneh banget. Iya gitu. Jadi saat itu aku udah kayak Umur berapa saat itu? TK. Masih kecil. Nah, Masih kecil banget. Kebawa loh sampai sekarang ya. Kan? Iya. Orang Aku sama anak-anak aku semuanya nggak boleh digendong-gendong sama orang yang aku nggak kenal. Kenal pun misalkan kayak sama yang misalkan anak cewek digendong sama yang cowok itu aku nggak kasih. yes. Iya nggak boleh. Itu satu hal yang tepat sih sebetulnya, dan sebenarnya buat Sobat Ambira kalau misalnya kita mau sekali lagi,
kita mau ngelihat anak kecil terus bahkan mau megang ini, terus benar-benar harus ada izin dari orang tuanya. Betul. Dan kita nggak pernah tahu loh, tindakan apapun itu, sekecil Apalagi apapun. dicium, dipegang-pegang itu kayaknya Iya, bukan iya. kita sombong ya gitu. No. Tapi ini masih TK loh. Bahwa ini adalah anak kita atau cucu kita, tapi TK loh. karena memang kan kita nggak ngerti apakah dia bersih tangannya juga. Secara higienisnya ya. Iya. Tapi begini, maksudnya traumanya itu kan nggak langsung saat itu juga, nggak saat itu juga, nggak tahun depan, nggak 5 tahun, tapi bisa jadi 10 tahun ke depan baru dia merasakan trauma tersebut. Apakah itu terjadi kepada seorang Jessica Iskandar? Aku sih nggak tahu ya pengaruhnya terjadi apa enggak di kehidupan aku dewasa-dewasa ini. Tapi yang pasti aku kalau kayak aku suka kayak jijik aja gitu kalau ngelihat. Karena udah dari masa kecil pernah kebesit itu ya sayang. Jijik kalau ngelihat kayak ada orang yang kayak rupanya mirip-mirip dia gitu, kayak gitu tuh suka Iya kan Setelah kejadian itu sempat ketemu lagi nggak? kalaupun dia datang aku selalu kabur. Aku langsung kayak kabur, ngumpet, kunci pintu. Pokoknya aku kayak ketakutan. ya, anak kecil nggak ngerti apa-apa. Iya, karena terus nggak ngerti. dilumat gitu Iya. kan bibirnya. Iya. Oke, so Jedar, tindakan preventif setiap orang tua dengan parenting zaman sekarang kan Beda-beda. insight-nya tuh banyak banget ya. Buku tuh udah banyak Iya, bener. banyak banget kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan masih sangat sedikit Betul, ya. sedikit sekali. Terbuka informasinya. Nah, dari Jedar sendiri preventifnya tuh apa sih buat anak-anak? Yang pasti sih kalau bisa kita kasih lingkungan sekitar yang aman. Terus kita juga ajarkan, kebetulan aku kan dibantu suster, ada staf di rumah juga. Aku selalu ajarkan mereka untuk selalu memberikan rasa aman buat anak. Kayak contohnya anak-anak aku nggak boleh digendong sama orang nggak dikenal, nggak boleh dipegang sama orang nggak dikenal, nggak boleh foto pun nggak boleh. Karena aku nggak tahu foto mungkin dipakai buat ngeliatin terus kayak apa gitu. Benar. Foto pun harus izin dulu gitu. Jadi aku nggak biarin mereka seenaknya gitu. Nah, bahkan perlakuan orang tua yang kayak begini kadang-kadang orang lain suka sensi juga ya. Ih, kenapa itu kita nggak boleh makanya ini? Kita karena kurangnya pengetahuan. Nah, itu harus paham. Dan karena loh. masyarakat kolot ya, Iya. pendidikan ini penting banget Iya. untuk kita Iya, kasih betul. tahu, terutama Iya, buat betul. buat ibu-ibu, buat Betul. adik-adik yang di luar sana. Betul, Iya. betul. Karena kan kayak kita ini sensitif banget ya guys, secara kita selebritas gitu. Kalau di luar pasti kan orang tuh, dipegang, Iya. mau foto, jangan nggak usah pegang deh, mau foto babynya, bukan kita nggak ngasih, tapi Yang biasa terjadi sih aku rasa di kota-kota kecil yang biasanya tinggal Mereka nggak mungkin di jalan paham. kecil, tetanggaan, Iya, iya, titip iya. anak atau kayak anaknya main ke sana, main ke sini gitu. Iya. Mungkin yang kayak gitu kadang yang lebih berbahaya sih. Betul. Kalau Ya. kalau aku sih lebih menekankan kepada anaknya bahwa apalagi Albarak udah mulai remaja ya. Jadi aku udah kasih tahu kamu punya private parts yang cuma mama kalau mama butuh lihat atau mama kamu sakit atau apa atau dokter yang boleh lihat. Kecuali itu cuma boleh kamu yang lihat dan boleh kamu yang pegang. Apa responnya? Ya dia dengerin, dia mengerti gitu. Nggak ada pertanyaan juga gitu. Tapi aku kasih tahu itu bahwa kayak kemarin aku baru bilang sama El, sekarang udah zamannya digital. El Barak main game, El bisa chat sama orang luar. Mama nggak tahu itu Betul, siapa. Terus betul. udah gitu tiba-tiba kalian deket, El Barak dikasih poin-poin, koin-koin terus. Ya, itu El hati-hati. Barak happy, El Barak ketergantungan sama orang itu. Terus nanti misalkan El Barak diajakin ketemu atau nggak usah diajakin ketemu deh. Misalkan oke ya Video udah call. aku mau kamu aku pokoknya El Barak udah ketergantungan terus ini cerita aja ya. Terus tiba-tiba orangnya minta, "Oke El, kamu bisa nggak kirimin foto aku begini." foto ini foto itu tentang kamu betul. yang orang-orang nggak tahu yang private Benar, supaya aku bisa percaya kamu dan aku bisa terus kasih kamu." Betul. Kayak Itu gitu terjadi di aja. game online ketika Iya betul, di- itu ada filmnya loh di Betul, Netflix itu juga terjadi. banyak. Jadi aku ajarin contoh-contoh aja gitu. Iya, Apalagi betul. anak aku tanya apa aku boleh punya sosial media. Aku bilang, El, ketika kamu sekarang belum punya, itu adalah masa kemenangan kamu karena kamu bebas Betul. untuk nggak mengekspresikan apa-apa, untuk nggak menerima omongan orang dari Betul, luar betul. sana, terlalu bebas masuk ke kamu. Jadi kalau bisa kamu tahan selama-lamanya untuk nggak bisa punya sosial media. Kalau mama, mohon maaf, mama udah Nyemplung. kerjaan Di situ, gitu. karena kerjaan. karena pekerjaan. Iya gitu, jadi anak aku udah aku ajarin dari sekarang gitu. Kalau yang kecil juga aku udah ajarin, kayak misalnya Don itu kan aku ajarin untuk selalu pintu tutup ketika ke toilet. Ketika kita ke toilet pun aku berdua sama dia, aku nggak pernah tinggal sendirian gitu. Kayak Iya, misalnya iya. dia di sebelah aku selalu tanya, Don, are you okay gitu. Karena aku takut ada orang masuk ke dalam toilet, tiba-tiba ngapain kan nggak tahu gitu.
Kayak gitu-gitu sih aku ajari. Tapi itu kata-katanya Jessica tadi tidak pernah teringatkan bagi orang tua loh untuk kasih tahu ke anak-anaknya kalau nggak punya sosial media itu adalah masa-masa kemenangannya mereka. Itu satu kalimat yang Iya nggak sih tahu. itu Ya, kalimat karena yang sosial media itu bisa mengubah perilaku seseorang. betul sekali. Karena kadang mungkin kan orang udah terbiasa nge-post, dapat likes banyak, Betul. dapat Dia komen merasa- bagus, tiba-tiba satu hari dia post, komennya sedikit, postnya dikit, dia jadi sedih. Jadi sedih. Mereka mendapatkan dopamin dari situ sehingga mereka tidak melakukan apapun aktivitas di luar sana secara be present gitu. Iya, Betul. Oke, Jedar kita mau kasih lihat. Ini kita kembali lagi ke Aureli Moremans ketika dia akhirnya menulis buku dan buku ini dibagikan. PDF-nya banyak dibagikan secara gratis. Koreksi saya kalau salah ya, gratis ya. Gratis. Banyak di forward, begitu banyak sekali orang menerima PDF-nya. Kalau Anda sudah mendapatkan silakan dibaca. Kalau belum mungkin boleh meminta kepada teman. Kita mau kasih lihat beberapa selebriti tanah air yang memberikan dukungan kepada Aureli Moremans. Salah satunya dari Hesti Purwadinata. I'll support you no matter what. Just be happy and enjoy being loved by so many people. Sehat-sehat ya Bumil Sehat-sehat ya sayang. Bumil sayang. You're the best, Teteh, balasan Aureli. Di- Ada juga Desta ya. Desta ini seorang pria loh. Seorang ayah. Desta juga memberikan dukungan. Ernest Prakasa pun demikian. Seorang suami, seorang ayah. Dari Cinta Laura ya. Cinta Laura bilang sending so much love. Aureli, thank you for being so brave in choosing to turn your pain into a voice that illuminates what so many survivors still carry in silence. Your bravery matters. Your book will save a lot of young girls out there. God bless you, Aureli. Ernest Prakasa. Oke. Dan masih banyak lagi sebetulnya Sobat Ambiar yang tidak kami tayangkan ya, support ataupun juga dukungan dari teman-teman selebriti. Kamu mengenal Aureli secara personal nggak sih, Jedar? Kenal kerjaan aja sih. Bukan yang satu Enggak circle. yang deket ya, satu circle gitu enggak ya? Oke, apa dalam pikiran kamu ada satu karakter namanya Bobby di buku tersebut? So apa yang terlintas di kepala kamu tentang karakter bernama Bobby tersebut? Aku ngelihat sih mungkin pribadi yang salah besar, salah proses tumbuhnya tuh mungkin agak salah. Terlalu mungkin ya yang karakter yang aku lihat ya, aku nggak menilai dari Oke, itu perspektif dari apa yang kamu baca kan? Tapi dari bacaan Iya. itu, dari ya aku melihat cerita. si Bobby ini Kisah nyata ya. sosok yang jealousy, terus kayaknya tuh kalau yang aku selalu pikirin kalau jealousy itu karena dia insecure, karena dirinya dia ngerasa nggak cukup, ngerasa dirinya dia takut, jadi dia jealous gitu, karena dia pengen menguasai gitu kan. Ya. Kayaknya dimulai dari situ sih. Tapi itu sosok yang menurut aku kayak salah sih, karena pertama dia menyosor kepada gadis yang jauh setengah Lebih muda. umurnya. Ya. Terus udah gitu juga dia melakukan tindakan kekerasan, which is itu sangat ngelihatnya tuh ngebacanya sangat kayak aduh sayang banget ya kok begini gitu. Kalau aku tuh punya asumsi subjektif ini secara personal aja aku ya Sobat Ambiar ya. Aku yang bodoh ini yang tidak tahu secara psikologis. Aku tuh selalu berpikir kalau ada sesuatu yang terjadi kepada seseorang, tingkah laku, emosi, perbuatan, itu pasti berhubungan dengan masa lalunya dia. Itu berhubungan dengan masa kecilnya dia. Atau perjalanan hidupnya, apa yang pernah dia alami, apa yang pernah dia lewati, apa yang pernah dia terima. Iya. Jadi makanya selalu kita bilang bahwa untuk orang tua di luar sana semoga bisa memberikan kasih sayang sepenuhnya. Mengisi gelas-gelas pada gelas-gelas kebutuhan pada setiap anak dengan secara penuh, dengan secara utuh. Agar mereka tidak kehilangan atau tidak merasa kurang sehingga pada akhirnya ada hal-hal yang tidak Melampiaskan ke diinginkan. orang lain. Yang tidak diinginkan di luar sana yang mereka cari atau mereka lakukan. So itu butuhnya parenting yang memang secara sadar dengan penuh gitu Yang ya. hadir ya. Yang hadir untuk mengerti Yang satu sama hadir, lain. betul. Kebutuhan dari sang anak. Tapi kita juga sekarang harus bersyukur dengan keterbukaan informasi bahwa parenting sudah mulai diterima oleh beberapa orang tua, oleh banyak orang tua di Indonesia. Kita mau kasih lihat termasuk Vincent dan juga Jessica Iskandar. Vincent Verhaak dan Jessica Iskandar akui anak sempat punya masalah bersosialisasi. Ini mungkin pasti karena sempat ada masalah. Maksudnya gimana? Ini what happened? Ini
beritanya Nggak benar? Nggak benar, nggak benar. Oh. Anak aku baik-baik aja, anak aku Justru bawel. malah kamu menghindari sosmed ya, gimana nggak bisa bersosialisasi Iya, ya? itu anak kedua Don kan. Aha. Tapi kalau Don itu sekarang usianya 3,5 tahun. Oke. Lagi aktif-aktifnya, lagi bawel-bawelnya nggak ada masalah bersosial. Fine ya. Oke, Berarti yang bikin fine kita ya. salah ya, tolong ya. Oke. Tapi ada ini nggak sih ketakutan sendiri bagi seorang Jessica Iskandar untuk sosialisasi anak ketemu sama orang yang baru tuh gimana cara kamu untuk ngejelasinnya ke mereka? Paling kayak misalkan anak aku yang besar kan El Barak udah mulai ya ada temen deket atau apa gitu. Berapa sih umurnya El sekarang? 11,5. Oh iya udah 9. Wow, perasaan baru gini kemarin trennya tuh ya. 5,5 tahun lagi 17. Wow, cepet banget. Cepet banget waktu. Berasa tua kamu ya Kak? Berasa tua loh, beneran loh. Maksudnya kan ini program tuh 5 tahun. Exactly. Artinya dia waktu kesini tuh 6 5 tahun. tahun. Iya, tahunan ya, iya betul. Jus, udah 11 tahun loh Jus, anaknya Udah Jus. besar sekali. Wow. Berarti dia juga udah paham untuk suka-suka sama lawan jenis Iya. ya? Gue gak nyangka loh udah Cerita-cerita sebesar. nggak ke dong. mamahnya? Ada cerita-cerita. Oh, ada ya? Tapi aku mungkin nggak terlalu ikut campur, tapi aku cuma ngajarin anak bahwa kamu harus tahu batasan ketika kamu punya teman dekat, hargai dia. Kalau dia bilang enggak, ya berarti enggak. Kalau misalkan kamu berdua juga kamu punya batasan sendiri, dia punya batasan sendiri. Dan kalian harus saling menghormati itu. Dan usia kalian itu suka-sukaan wajar, tapi ada batasnya. Karena tetap yang penting itu sekolah, yang penting itu keluarga gitu. Oke. Jadi kalau ada apapun itu ceritain sama mama, kalau nggak mau sama mama ceritain sama papa gitu. Kita sebagai orang tua, kita hanya bisa menampung cerita, memberikan pandangan kita, nasihat yang kita punya, tapi balik lagi semuanya El Barak Keputusan yang datang dari jalanin sana, gitu. ya, Mama sama betul. papa nggak tahu gitu, tapi betul. ya mama seneng banget El Barak cerita sama mama gitu. Karena rumah adalah harus menjadi tempat teraman dan ternyaman, Iya. termasuk untuk mereka bercerita. Dan kita juga akan lihat sekompak apa anak-anak Jedar. Ini dia. Gemes banget. Gemes Jedar, banget. Gemoy Baby lagi. Hagia itu, arti kehadiran Baby Hagia sebagai anak perempuan satu-satunya di tengah keluarga. Hagia itu ketika hadir yang membuat semuanya tuh dari begini jadi Oh ya, mereka jadi lebih kalem, ya lebih gitu jadi Kalem. pelan, lebih Karena santai gitu. anak laki-laki jadi belajar gimana caranya men-treat anak perempuan gitu kan, men-treat perempuan. Bahwa adik perempuan ini Harus disayang, ya harus dimanja, sayang dijaga. gitu. Oh, Iya. Bapaknya juga, bapaknya juga. Lembutkan keadaan juga. Iya, bapaknya ya. juga ngelihat ada anak perempuan gitu fragile, terus kayak so sweet, so pure, so apa ya? Kayak anak perempuan kan lebih kayak manis, terus kayak lebih kalem, Iya. lebih kayak ngambeknya juga ngambek perempuan gitu kayak. oh ya, oh. Jadi bapaknya ikutan soft juga gitu. Oh, jadi Vincent juga berubah menurut kamu setelah hadirnya Hagia tuh jadi lebih soft, jadi lebih Hagia soften him. Iya, soften him. Oh, melembutkan seorang Vincent Verhagen. Gemes banget. Kalau El dengan hadirnya Hagia, El juga kayak lebih semakin besar dia ya, jadi kayak dulu mungkin masih kerasa anak-anaknya, sekarang kayak udah bisa jagain adek, bisa misahin mereka kayak misalnya Don kasih adek, kasihan adek mau gitu, kayak gitu-gitu bisa menengahi, terus bisa ikut ngerawat gitu kayak oke mama biar aku yang gendongin dulu gitu, kayak gitu-gitu. Jedar, kan perjalanan hidup tuh nggak selamanya mulus ya, dan kamu juga pernah ada di titik kita semua tahu titik apa itu. Ya. The lowest point of your life, Ya. mudah-mudahan adalah itu. Titik terendah hidup kamu saat itu. Semua harapan cita-cita hilang begitu saja. Ketika kamu udah punya 3 anak, gue udah punya suami, baik banget. Bahagia. Pernah nyangka ada di titik seperti ini gak sih? Sampai di titik seperti ini. Iya. Ini apa impian Ini- kamu selama ini gitu loh? Pastinya titik seperti ini titik harapan ya. Kan Iya. apalagi ketika kita di dalam momen-momen ibaratnya kayak ini deh, kayak misalnya momen aku hamil Barak gitu yang gak jelas juntrungannya gitu kan. Kayak aduh sedih banget kayak akankah suatu hari nanti ada yang bisa menjadi pelindung yang benar-benar Pangeran dalam bisa hidup kamu sesungguhnya. gitu. Ya. Ya itu kan saat-saat itu pasti hal ini adalah harapan terbesar. Doa dan harapan. Iya, dan ketika udah di titik ini, ya udah kita nikmatin, kita Iya.
bersyukur, jalanin yang baik gitu. Kamu udah mendapatkan itu semua lo sayang sekarang. Iya betul. Amin, amin. Punya suami yang baik, suami yang setia, punya anak-anak yang lucu. Iya, itu rasa apa ya, wujud syukur aku yang luar biasa sih. Tuhan nggak berhenti dengerin doa aku, terus kayak ya gimana ya, aku rasa ketika kita terus jalanin hidup ini, terus ketika kita selalu punya harapan, berharap, bukan harapan yang kelihatan gitu ya, kayak harapan dari hati kecil aja gitu, kayak oke, pasti keluar dari momen ini, pasti akan berakhir, pasti kayak itu akan jadi jalan yang mungkin belum kelihatan tapi akan menjadi jalan kita untuk menuju ke situ. We're so happy for you, kita happy buat kamu Jedar. Dewi, kenapa kamu kok mukanya kayak tersentuh ginjal ya? Kenapa? Hati. Sabar. Ya enggak, aku seneng lihat temen bahagia, sahabat bahagia. Aku sih berharap mudah-mudahan kebahagiaan itu juga terjadi di aku. Karena kan kita sesama perempuan tuh punya harapan. Betul. Aku punya keyakinan dan prinsip di mindset aku tuh bahwa Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Betul. Pasti dikabulkan. Doa orang Lu aja dulu sendiri. Enggak, inget doa orang tersakiti. Kita akan belajar lagi tentang biar. Keker. Jedar, kita mau nanya deh, dengan punya 3 anak, ngurus suami, kehidupan sosialisasi seorang Jessica Iskandar. Soalnya kita kalau ngeliat di Instagram itu kayak dia gak pernah posting bareng sama teman-temannya sekarang. Kita mau lihat ya. Anak-anak dan keluarganya ya. Miliki 3 anak, Jedar fokuskan diri untuk mengurus mereka dibandingkan ketemu sama teman-teman. Itu ya. Karena aku ngerasa kadang aku punya 3 anak sama 1 suami itu waktu aku udah terkuras habis. Iya, jadi kadang aduh apakah aku cukup waktu aku untuk untuk Don gitu. Karena kan aku masih terus sama Hagia terus kan. Gitu. Jadi kadang aku berpikir aduh sama anak-anak sama suami aja aku kadang keteteran gitu. Apalagi aku tambah pergaulan. Aku tuh sampai terakhir kenapa aku akhirnya berhenti main sama teman-teman tuh karena gini, aku udah di satu titik di mana kita duduk lagi makan, aku sampai mikirinnya rumah terus kayak, terus aku ngerasa bosen banget di situ. Gak enjoy ya? Iya, jadi kayak, aduh anak aku tadi, aduh apa ya, bangun gak ya, aduh anak aku pengen mau ke rumah nih, aku mau ke rumah nih gitu. Jadi aku udah kayak nyaman di rumah, aku happy sama rumahku, aku kayak bahagia banget sama anak-anakku, sama suamiku. Jadi kayak Gak ada waktu deh tuh. Iya, I feel enough, I feel so full di rumah, rasa bahagia. Jadi kayak kalau keluar aku justru bingung, aduh aku pengen cepet pulang gitu. Tapi ada nggak sih, maksudnya gimana pun juga kan kamu pernah muda dan punya banyak teman-teman lah ya. Ada nggak sih rindunya mau ketemu sama teman-teman atau panggil mereka untuk ya udah lo main ke rumah deh? Ya kadang-kadang itu terjadi. Iya kan? Paling kayak kalau aku udah kangen pengen ngobrol ya udah video call. Video call. Video callnya video call grup ya. Jadi Iya, kayak iya, langsung bener. rame-rame kayak gitu. Iya, iya. Ray ketemu sama teman-teman yang benar-benar temen banget, yang sahabat banget. Yang sahabat banget sebelum tahun baru sih. Sebelum tahun baru. Sebelum tahun Iya, baru. kita nonton bareng-bareng. Tapi sama anak-anak aku juga. Enggak, ini Iya, iya. ini beneran Udah tanpa beda. anak, quality time tanpa anak. Yang Iya. tanpa anak. Soalnya teman-teman aku juga udah pada punya anak. Jadi kadang Oh, iya, iya. Playdate terus ya? Ya, Nggak atau terus-terusan, playdate. nggak terus, karena Playdate. umurnya beda. Tapi ketika ada acara kayak nonton film anak, yaudah yuk kita bareng-bareng gitu. Oh, Dewi Persik juga nggak punya teman, banyaknya di rumah mulu. Iya, gimana dong? Kan ngurusin anak, Iya. ngurusin diri sendiri, ngurusin banyak yang diurus lah. Iya, Udah bener, karena udah kepake buat olahraga, Betul. buat perawatan, Buat itu, kerja. buat ke salon aja itu ada. udah me time buat aku. Jadi aku udah happy Nggak banget. ada So, loh me kalau time. buat salon. Kamu nggak ya? Salonnya aku mah di kamar mandi sendirian. Jadi kamu me time-nya nyalon. Me time-nya nyalon, Aha. terus perawatan, olahraga itu Biasanya kita barengan guys, biasanya belanja bareng. Iya. Di Nawili Salon yang radio dalam kan? Enggak kan dulu kita itu pernah satu program. Jadi kita dulu pernah satu program aku, dia, Vega. Nah biasanya itu kalau misalkan beli barang merek apa kita barengan. Kembaran, Kembaran, makanya kita panggilnya kembaran. Oke, ngomongin sama Jessica Iskandar soal bestie-bestinya. Kamu dulu jadi bestinya?
Iya dulu kita bertiga, aku kembaran, aku Sama Kak Vega. Vega. Coba, Kita sampai punya WhatsApp. Itu 3 grup, 3 orang kembaran namanya. Kembaran di mana? Tapi hilang sekarang kosong. Coba kita lihat Nggak ya. ada apa-apanya ya di dalamnya. Apakah Dewi Persik sekarang ini masih paling bestinya Jessica Iskandar dan Ah, udah gak pernah si bersama. paling besti. Let's go. Ini nggak mudah usah dilihat-lihat karena dulu kamu nih. harus mengurutkan dari Ya nomor kan 1 diurutin. sampai nomor 6 yang paling besti, oke? Dilihat aja Mulai- semua. Paling besti. Ya, yang paling mulai besti. mungkin bisa mulai dari yang Bastian teman suamiku. Oh, Iya, teman yang suami paling gak oke. usah lah, teman Vicky, suami. Vicky Oke. juga teman syuting. Iya, oke. Iya, nomor berapa ini? Nomor berapa? Yang ini nggak usah, ini nggak usah, besok. Vicky Prasetyo nggak usah. Ya, ini boleh. Raffi juga teman syuting. Oke, mau di Enggak. oke. Caca boleh. Caca. Paula enggak. Sebentar, enteng banget. Paula enggak. Kok nggak ada gua? Bukan teman circle yang... Karena kamu hostnya. Ya Kak Dewi Nggak kok usah nggak ada gitu, sih? Karena dia hostnya. Oke, let's go. Si paling besti kamu urutkan yang nomor 1. Paling Nomor besti 1. banget siapa? Yang paling besti. yang paling besti banget. Sebenarnya ini bukan yang besti-besti banget. Iya. Tapi ya udah di antara Tapi mereka ada, iya ada. Ini Oke. Jennifer. Jennifer. Oke, wait, stop dulu. Jennifer, apa yang kamu lihat dari Jennifer Bahdim sampai kamu menempatkan dia di peringkat pertama si paling besti? Soalnya Jennifer tuh yang selalu sedia gitu, kayak misalnya kalau aku curhat dia yang selalu, meskipun balasnya kadang suka lama sekarang, tapi dia selalu ada gitu buat aku di hidup aku gitu. Oh. Apalagi di acara-acara penting dia selalu hadir. Dia selalu hadir. Oke, Oke. Jennifer. Oh, karena di Bali juga dulu dia ya? Iya dulu Iya. di Bali kan anak kita satu Oh iya, sekolah, bener. terus kita Iya. kayak selalu olahraga bareng. Ada lagi nggak kembaran? Oh, dia sport enthusiast. Yang Oke, kedua, nomor yang 2 si paling besti. Aku bingung. Mungkin Charlie kali ya. Shirley. Selfie Why? mana tadi si selfie? Mana? Oh selfie mana? Selfie. Lu gimana sih kalau dilempar-lempar sih? Yang ketiga siapa? Yang ketiga. Ya, Yang ketiga siapa? Ini selfie. Ya ini selfie. Selfie. Boleh deh. Oke. ini sebenarnya temen aku tuh bukan artis, temen aku kayak warlock aja. Warlock. Ada masih Nia. ada. Nia yang keempat. Iya. Oke. Tukang kendang kita agak jadi ya. Mana lagi? Hai temen. Ini siapa? Gisel ya? Takut ada yang negur nih. Iya, dia sekarang lagi sibuk, suka ke Singapura terus, jadi nggak ketemu. Sibuk lah ini pokoknya semuanya sibuk, udah pada punya anak semua gitu. Tapi kita nggak pernah kayak apa ya, nggak kalau laginya hubungan ngobrol nggak putus kontak lah gitu. Ada grup WhatsApp di antara beberapa bestie kamu ini? Ada. Ini ada grupnya nih kembaran Ini nggak ada semua. grupnya, 3 ini nggak ada grupnya. Oke. Kalau ini kan satu grup. Oh. Oh, apa nama grup Grup WhatsAppnya? yang berfungsi apa aja? Girl Squad. Oh, Girls Squad. Oh iya, ada Girls Squad. Oh iya. Dulu ada programnya Girls Squad. Kan? Oh, oke. Sampai sekarang masih ada tuh Girls Squad. Sih, tapi emang kayaknya kayak cuma promosiin kayak ada yang buka toko, ada yang Namanya kan udah jadi ibu-ibu. Baru jadi ibu-ibu. Siapa dari Girls Squad itu yang keluar dari grup WhatsApp? ini Caca. Dia enteng banget ya. Ini dia nih. Kenapa Caca. Caca? Ntar Caca masuk lagi ya Caca. Iya, kenapa Caca Frederica lagi sibuk mungkin kemarin ya? Itu iya mungkin sibuk ya. Mengawal suami. Jadi... Kamu ada grup WhatsApp gak sama teman-teman kamu? Ya kita bertiga kemarin. Iya. Ya aku pergi aja lah kabur. Dia punya suami, Simi punya suami. Udah aku gak ada. Daripada aku harus melihat kebahagiaan orang Iya. lain. Dikit-dikit Vega mesra sama suaminya. Iya. Jedar mesra sama suaminya. Kamu? Aku langsung out. Lu soalnya belum Gak ada apa-apa. suami ya. Gak apa-apa, Iya. nanti ada masanya. Iya, ada nanti. Tapi di antara mereka yang suka yang paling suka protes sama kamu, where have you been, lo kemana aja, sibuk banget. Kalau nggak ada waktu sih Iya. untuk kumpul sama kita gitu loh. Oh, Ada nggak? selfie kayaknya. Selfie ya. Iya. Ya soalnya selfie sekarang lagi sendiri. Enggak lah, ada. Ada. Astagfirullahaladzim, temen rumpi macam kalian. Siapa? Lagi dari tempat siapa? Ada warlock juga. Oh, warlock. Oke, warlock. Silakan, silakan silakan, duduk ya. silakan. Selfie bukan aku yang bocorin ya.
Oh iya pernah dibawa ke arisan, aku baru inget, ya kan? Pernah dibawa ke Oh arisan. bapak-bapak itu loh. Duduk. Kita lanjutkan Yang ngomong Dewi. ke konten kita berikutnya. Percaya penuh pada istri, Vincent Verhoek berikan seluruh penghasilannya untuk Jessica. Wow, keren banget suami ini. Ya Allah. Emang iya, jadi Wah. semua penghasilannya dari Gitu dong, Vincent, Mas Rian. semuanya pakai rekening kamu atau langsung kasih ke kamu gitu? Iya, kasih langsung. Tuh Langsung. gitu masa maksudnya Mas Rian baca ini langsung gini. Hah? Ekspresinya gitu. Itu tunggu. suami yang soleh itu kayak gitu. Pantesan Dewi Persik dibilang soleha. Orang dulu gajinya buat suaminya. Kamu Soleh bener abang. banget sih Rian. Kalau sudah menikah itu uang istri ya uang suami, uang suami, Oh, enggak. Emang kalau rekening di keluarga kamu tuh rekening bersama, nama bersama atau gimana tuh? Enggak, ini kan kita kan ada kayak PT. Oh, Jadi kan punya perusahaan bersama. iya gitu. Oke. Jadi masuknya ke situ gitu. Tapi kan ya kendali ada di tangan istri gitu. Oh, Itu baru meratukan istri. Bener. Kalau Vincent itu biasanya aku kirimin uang saku. Oh, dikirimin uang saku. Bulanan gitu maksudnya? Nah, bulanan kalau habis aja langsung top up gitu. Oh gitu. Jedar, kalau kamu kan kalau misalnya mau beli barang nih, mau beli sesuatu, pengen beli ini itu kan uang ada di kamu harus izin dulu kan sama Vincent? Kalau Buat kamu pribadi ya? Kamu pribadi kayak misalnya kamu kan namanya cewek. Mahal apa mahal banget? Ya mahal dan mahal banget lah. Misalnya kayak jam, banget. Ya kayak telur gulung gitulah. tas, sepatu. Kan Kasih biasanya namanya tahu. juga cewek. Kasih tahu Kasih tahu dulu. Kalau yang udah sekian ke atas kasih tahu, tapi kalau yang sekian ke bawah nggak usah. Bukannya nggak usah, maksudnya ya dia udah tahu lah kebutuhan aku kan, dia kebutuhan Masa aku hal kecil masa banyak. ini ya. Tapi kalau dia sebaliknya, dia dari hal kecil dia mau beli apa ya kayak cover handphone aja dia bakal tanya ngomong, aku mau beli cover handphone. Dia bakal ngomong atau dia memang kamu suruh ngomong? aku nggak suruh. Tapi Oh, dia ada ibu CEO-nya. Oh, dia seterbuka itu soal kayak keuangan. misalnya, Keren ya. ini Itu namanya komunikasi yang keren. Iya. aku mau beli ini nih apa ada racun serangga bagus nih. Buat apa? Sampai sedetail itu tuh. Tapi kamu pernah nggak ngelarang gitu? Jangan masa beli kayak Iya, begitu? kalau aku ngerasa itu nggak penting aku larang. Ngapain beli itu? Gitu. Tapi Jedar selamat ya, kita ikut bahagia dengan kehidupan kamu sekarang. Semoga akan jauh lebih bahagia ke depannya. Amin. Ada bintang tamu lainnya yang mau lewat pagi hari ini ya. Siapa? Seorang gitaris punya anaknya cantik banget, beranjak dewasa, ya berbakat sekali. Anaknya Mas Enda Ungu ya, di bagi-bagi ambiar. Ini dia Zara Leola. Kami semua ucapkan terima kasih. Papa lagi mana Papa? Ayah lagi golf kayaknya. Ayah lagi golf. Sesering apa ya kamu golf Enda ini? Setiap hari deh. Oh ya, kamu gak tertarik untuk ikutan golf bareng sama ayah? Tertarik, cuman kan karena aku ada kuliah, ada syuting, kadang-kadang juga manggung. Jadi Sibuk lagi banget sih. Susah waktunya bisa ikutan bareng sama papa Karena ya? kan kalau golf kan harus konsisten kan. Iya. Zara semester berapa sekarang? 3. Semester 3 Mau ya? naik 4. Oh, semoga lancar. Kita kasih lihat ini dia Zara yang diberikan kebebasan oleh sang. Geger. Zara Leola, aktris muda anak dari Enda personel ungu. Kini kian tumbuh jadi remaja cantik dan energi. Zara Leola terjun ke dunia peran dan nyanyi mengikuti darah seni ayahnya. Terjun ke dunia entertain sedari kecil membuat ayahnya memberikan kepercayaan 100% untuk Zara loh Sobat Ambiar. Zara Leola, putri dari Mas Enda. Ada satu kalimat dari sang ayah ya. Nggak ada peraturan di antara kita berdua. Kamu tuh ketika dikasih tahu kalimat itu tuh dalam pikiran kamu tuh apa? Happy atau apa? Pressure, Tekanan ya? pressure banget. Karena Jadinya ya. ya knowing bahwa aku dikasih kebebasan, aku boleh pulang jam berapapun, boleh pergi sama siapa. Itu tuh kita jadi mikir, ayah kok nggak ngelarang ya? Ini kurang sayang ya gitu. Cuman ya at the same time aku jadi ngerasa kayak, oh you trust me that much, jadi I won't break the trust. that you- Kepercayaan ya, bahwa dia percaya sama kamu dan kamu tidak akan melanggar kepercayaan itu. Kepercayaan itu ya. Pernah? Pernah melanggar kepercayaan itu? Pernah. Apa? Waktu itu aku disuruh pulang jam 9,
aku bohong. Aku bilang kalau misalnya, iya ya bentar macet. Terus pas nanya sama my driver, hah ini belum on the way home kok. Terus aku langsung malam itu aku kirim paragraf ke ayah sama ibuku. Akhirnya saat itu pulang jam berapa? Jam 11. Cuman beda 2 jam, tapi dia mengirimkan tulisan sampai berparagraf-paragraf. Karena ayah tuh kalau soal waktu tuh bener-bener disiplin. Kalau misalnya telat kerja, telat manggung, kalaupun nyampe rumah pun telat, itu walaupun kayak just a minute or 5 minutes, itu tuh udah ya you don't respect time at all. Oke, hanya 2, 1, 2, 3, 4, 5 Memberikan menit kebebasan itu nggak tapi respect untuk ya. urusan waktu harus disiplin. Iya. Oh, keren juga. Itu tuh perasaan bersamanya berapa lama? 2 jam telat pulang ke rumah. Enggak sih, enggak lama sih. Cuman ayah tuh yang penting kamu mau ngaku bahwa kamu salah. Gitu. Tahu bahwa itu salah. Ya. Kan kadang orang tuh melakukan kesalahan tapi fatalnya tidak merasa itu salah atau mereka menolak untuk mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Oke. Artinya dibutuhkan apa ya, kebesaran gitu ya. Kebesaran hati untuk menerima bahwa gue salah, gue perbaiki. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dari mama kamu peraturan juga sama, nggak ada sama sekali. Enggak sih sebenarnya. Dua-duanya sama kok. Dua-duanya sama. Ya. Yang penting harus tolerance sama jam, respect sama orang-orang yang kita bikin janji bareng. Itu doang sih sebenarnya. Tapi kalau soal perginya sama siapa, mau kemana ya terserah gitu. Aku pun juga sebenarnya lebih sering nongkrong di rumah sih. Om, aku Oh, sampai kaget gue dipanggil Om. Om lah, emang lo mau dipanggil apa? Mau dipanggil Uwa? Dia nggak mau dipanggil Om. Ya Om lah. Opa. Kan lihat kan Kaget. jenggotnya aja udah putih Om. Aku sampai kaget dipanggil Om. Lanjut, Mai. sampai mana ya tadi ya? Om lupa. Enggak sih. Ya intinya ayah sama Buni itu tuh bener-bener membebaskan aku banget. And aku sampai detik ini selalu berusaha untuk keep their trust on me. Pilihan misalnya mau kuliah di mana saat itu ya? Ketika memilih kuliah, jurusannya apa? Sendiri atau dari orang tua? Itu keputusan kamu sendiri dibebaskan atau kamu harus dibimbing juga sama orang tua? Sendiri sih. Semua sendiri. Terus ketika kamu memutuskan majornya ini gitu, mereka bilangnya gimana? Awalnya sebenarnya aku mau ambil filsafat. Oke. I wanted to take filsafat, kalau nggak filsafat law. Cuman ayah sama Buni tuh bilang, Kak kamu kan udah punya karir di luar sekolah, di luar pendidikan. Masa iya sih mau ngambil yang susah? Nanti kalau misalnya nggak lulus atau nanti kamu gap year gimana? Mending cari yang gampang aja nggak sih? Tapi kamu tetap masih kuliah. Kalau tetap masih mau ambil hukum atau filsafat ya ambil S2-nya aja nanti. Mas. Sekarang kamu ambil apa sayang? Jurusan apa? Aku ilkom, Tante. Ilmu komunikasi ya. Tante. Gak semua orang tua tuh bisa memberikan kebebasan seperti itu. Dulu Om Karen orang tuanya melarang dia. Dia soalnya mau jadi polwan, dilarang. Karena belum cocok, ketika itu belum cocok. Boleh. Bajunya. Ya memang tidak boleh ya. Gitu. Kita mau kasih lihat jadi anak pertama dari 3 bersaudara ya. Zara ini dia sadar betul harus lebih dewasa. Sedewasa apa gila? Nah, Oke, 3-3-nya cewek. Ya, tiga-tiganya. aku bertiga cewek semua and the youngest she is 10. 10 tahun yang paling muda. Ya, yang middle 15. Zara, Kamu berarti nggak mau adik-adiknya ya semua ya? Sebenarnya kalau ngomong sih nggak ngomong banget sih Tante. Kita tuh di rumah, nggak karena kita di rumah tuh bertiga tuh sendiri-sendiri aja. Aku Independen. Iya, seindependen itu. Ada aku yang tengah, dia habis sekolah, habis les langsung ke kamar, langsung spending time with herself. Aku pun juga kalau selesai syuting, atau nggak selesai manggung langsung ke kamar. Yang lebih kasihan sih adekku yang paling kecil. kenapa? Karena kan dia sendirian, she's still very small. Masih Jadi yang kecil kayak sendirian ya. kita kan punya grup bertiga. Terus habis
adek gue kadang-kadang kakak, Cici, let's go play online game. I feel so lonely. Oh iya, Kadang-kadang kalau misalnya kayak gitu, aku chat yang paling tengah. Bel, udah iyain aja. Kasian. Maksudnya kasihan karena dalam arti kata kayak dia nggak ada temen gitu kan, jarak usianya cuman emang when it comes to paling kecil kita berdua selalu ayo. Ngalah. Oh iya harus mau Tapi ngalah dong ya. waktunya kalian bener-bener bareng-bareng gitu as a family itu kapan? Ada nggak? On weekend sih, it's always on weekends. Selalu di saat akhir selalu. pekan Sama ya. papa, mama. Iya. Bareng ya. Zara pernah kepikiran gak sih? Anak-anaknya 3, cewek semua. Nih bokap gue ngasih kebebasan, gak ada peraturan. Sempat kepikiran gak sih? Nih ayah tuh deg-degan gak ya punya 3 anak perempuan, tapi kok gak ngasih peraturan buat ke aku anak pertama. Ya pasti akan melakukan hal yang sama kedua anak lain. Yang lain ya. Enggak sih sebenarnya. Enggak sih kalau dipikir-pikir. Mungkin karena emang sebenarnya dari awal I knew that ayah selalu pengen punya anak cewek. Ayah dari dulu selalu pengen punya anak cewek, fully all girls. Gitu. Oh, memang Iya. pengen semuanya perempuan dari dulu. Iya, fully all Jadi girls. pangeran sendiri ya. Terus ya baik lagi karena bener kata video tadi, aku ngerasa bahwa as a first kid, aku harus kasih contoh baik untuk adik-adik aku sendiri. Gitu. Jadi ya kalau misalnya ayah ngasih aku kebebasan dan kebebasan itu dikasih contoh dengan baik, insya Allah adik-adikku juga pun melakukan hal yang sama. Sampai sekarang yang memuaskan papa kamu yang kamu tahu ya, memuaskan kepercayaannya itu apa? Dengan cara yang gimana? Nggak ada sih. Selalu I Just just call him sometimes. Ayah telepon nanya, ngasih Kak di kabar ya?" mana? Oh. Aku lagi di Sensi. Oh justru semakin komunikasi semakin Iya, intens ya? aku di Sensi sama temen Oke. ini. Hai om. Oh gitu. Terus semua teman-teman aku nyapa. Sebetulnya ketika seorang anak diberikan kebebasan, sebetulnya diberikan satu hal lain yang tanpa dia sadari. Tanggung jawab. Tanggung Kita akan jawab, bahas saat lagi so tetap di true. pagi-pagi. Zara Leola. Zara, dengan segala macam kebebasan yang diberikan sama papa kamu, kalau soal pacaran, pasangan, sama juga? Bebaskan juga nggak sama orang tua? Dibebasin. Oh ya? Dibebasin. Oke, kita mau kasih lihat yang satu ini, tapi ada warning dari Mas Enda. Enda Ungu berikan warning pada para cowok yang berusaha mendekati putri sulungnya. Warningnya apa? Warningnya apa dari papa? Apa peringatannya? Nah itu, aku juga nggak tahu. Oh papa juga nggak ngomong? Ngomong sih. Aha. Cuman itu nggak pernah di dalam. There was never Nggak me pernah. in the conversation. Maksudnya? Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku kayak, ya aku ke dalam dulu ya, terus ayah sama cowok itu gitu lagi ngobrol. Lah emang cowok itu nggak ngasih tahu apa-apa ke kamu? Aku nanya, ngomong apa Ngobrol sih sama apa, ayah? ya? Oh enggak apa-apa. Tapi sambil kayak, enggak apa-apa gitu. Oh ya? Berarti tandanya selama Berarti ini ada pernah, ya? Berarti tanda selama ini pernah bawa teman pria ke rumah? Baik lagi tante, aku tuh kan selalu kalau emang aku salah ya manggil tante? Enggak salah. Nggak salah. Kamu itu sopan, kami apresiasi. Cuman kami Iya. merasa kita udah tua banget ya cuy. Emang sudah tua. Itu yang kami rasakan. Ya emang udah tua kak, lu umurnya udah 41, udah dia terima ah. 40. 41. Iya tahun ini tapi kan belum. Sabar. Terus. Aku tuh karena aku tuh anaknya rumahan banget. Kadang-kadang temen, dan di rumah kan ada studio ayah. Jadi aku tuh kayak, ya udah datang aja ke rumah. Oke, udah berapa teman dekat kamu yang diajak ngobrol sama papa kamu sama ayah? Secara pribadi ya, maksudnya serius. Mereka Oh berdua just doang? like serius gitu. Iya. Serius. 1 apa 2? 2 sih? Dua-duanya setelah itu gak ada yang mau mereka ceritain ya, aku diomongin gini nih sama Enggak ayah. sih, enggak pernah. Feeling kamu apa ngomonginnya? Feeling aku palingan cuman kayak, ya dijagain ya Zaranya, jangan Zara yang ngejagain kamu. Jangan Zara yang bayarin kamu. Tapi setelah ketemu sama Itu papa, lebih tepatnya kali ya. setelah ketemu sama papa, laki-laki tersebut menjauh atau makin mendekat? Kadang-kadang ada yang menjauh, ada yang mendekat sih. Menjauh sih kasihan banget ya karena udah nggak usah. Ada yang menjauh, ada yang lebih mendekat. Terus kalau yang menjauh gitu kamu nanya gak sih sama ayah kamu?
Ayah, ini setelah ngobrol sama ayah, aku jadi jauh loh sama dia. Ayah bilang, ya udah, terus kenapa? Kan ayah yang ngebesarin kamu, bukan dia. Terus aku yang kayak, ya udah deh, oke. Berarti ada sesuatu yang bener-bener, ini adalah garis yang tidak boleh dilewati. Berarti ada kasih, namanya juga orang tua lah ya, oke. Cuman I understand bahwa ayah will always mau aku suka apa enggak, aku tuh selalu dukung apa yang ayah ngelakuin sih. Kamu diperbolehkan nggak sama ayah kamu? Oke, mau apapun dia, mau bidangnya, mau di dunia hiburan, mau dia musisi, boleh deh. Tadi bebasin, tadi dia Dibebasin. bilang. Musisi boleh? Aku sih yang nggak mau. Kenapa? Kasian nanti dia pressure. Maksudnya kenapa harus ada pressure kalau dia musisi? I don't know ya, ayah tuh, aku tuh kalau misalnya have a partner, aku tuh jarang pengen orang ikut-ikutan kayak knowing gitu loh. Maksudnya kayak nggak mau ikut campur. Dan aku yakin kalau misalnya aku sama yang musisi tuh pasti ayah ikut campur banget. Karena tahu dia musisi. Iya. Mau coba sekali tukang kendang dibawa ke rumah? Lihat tuh. Dia hari ini udah ganteng banget. Gendang baru di halaman aja udah ya. Sana. Pakai kacamata lagi. Dia udah ganteng. Hari ini dia pakai kaca nako tuh, lihat tuh. Tukang gendang sekarang dia gantengan lo pakai kacamata lo. Iya, dan sekarang berkat makan kolagen dia lebih Kalau orang kolagen ikan salmon, dia ikan mujair. Gak mau musisi pokoknya buat kamu ya. Jadi maunya apa? Kalangan biasa atau apa? Pengusaha? Pejabat? Anything sih. Ya apa aja lah ya. Yang penting bukan di yang dunia Tapi pernah coba sama musisi nggak? nggak pernah. Bang kamunya udah gak mau ya? Iya. Atau sama penyanyi nih, Karen juga penyanyi loh gini-gini. Om Karen adalah seorang Ya nggak sama om-om juga kali katanya. seorang penyanyi punya 2 single yang lagunya jarang dia nyanyikan sama sekali. Apa judulnya? Apa judulnya? Judulnya aja dia lupa nama judul Buat lagu. legendarian. Tapi ayah kasih tahu nggak Zara, kalau kamu punya pacar harus yang begini. Ada nggak? Ada pasti. Harus yang apa? Yang penting sebenarnya ayah sih menyerahkan aku kayak you can be with anyone. Sama siapapun terserah. Ya, cuman dari akunya pun kalau bisa ya nggak entertain gitu. Dan emang dari dulu tuh emang aku selalu nyari yang nggak di entertain gitu. Zara, kita punya fakta bahwa Zara ini ternyata adalah seorang introvert katanya. Wah, oke, kita lihat dulu yang satu ini ya. Sempat nggak punya teman katanya. Kalau aku introvert ambivert. Kalau Kak Karen Apa? introvert ambeien. Kok introvert ambeien sih gue? Soalnya Pakai dia- introvertnya gue jadi ambeien gitu. Dia ambivert. Gue tuh extrovert loh. I love to tell stories. Kamu saya introvert, oke. Sabar ya. Sekarang tuh orang zaman sekarang tuh dengan begitu mudahnya mereka menyimpulkan, menganalisa, nggak boleh marah. Nggak boleh Ingat, marah, kamu ingat. dibayar, ya. No. Ambeien juga kali. Banyak orang sekarang tuh dengan mudah menganalisa dirinya sendiri. Terus kamu bilang bahwa kamu adalah seorang introvert. Memang pernah dianalisa oleh profesional atau menurut keyakinan kamu aja? Ya, menurut keyakinan. Seperti apa? Sudah. Waktu kita bareng-bareng ya? Ya. Menurut keyakinan? Iya, karena emang dulu I didn't have a lot of friends. Gak punya banyak temen? Iya, cuman getting older. Karena tidak bisa bersosialisasi Iya. atau karena memang merasa nggak nyaman. Kalau aku Gak kan nyaman sih sama orang-orang sekitar. Iya. Gitu. Jadi I decide untuk waktu itu ikut balet gitu. Enggak, apa yang membuat kamu gak nyaman sama orang-orang sekitar? nggak tahu enaknya. Ya ini. Ini loh Zara. Aduh, pagi-pagi. Maaf ya. Mungkin nggak cocok aja sih sama teman-temannya waktu itu. Terus getting older, I found my own friends gitu. Oke, semakin bertambah usia, ketemu sama yang cocok. Memang. Terus lama-lama aku makin extrovert. Karena nyaman. Iya. Oke. Cuman kadang-kadang kalau di rumah ya aku introvert, aku di kamar baca buku. Introvertnya kok sama keluarga sendiri? Makanya aku juga bingung. Tapi iya loh, kamu tuh introvert sama keluarga sendiri ya. Bahkan adik-adik kamu juga Mungkin kan. lebih ke ini sih.
I just can be myself aja. Boleh bad mood, boleh seenak Kamu tuh aku lihat ya. aja gitu. Kamu tuh ada persamaannya sama Dewi Persik. Kenapa tuh? Di rumah juga dia di kamar, beneran di kamar. Dia se-introvert itu. Di kamar kamu ngapain? Ngomongin netizen. Wah! Dia bacain komen kalau di kamar. Dia bacain komen. Puas ya Dia keluar kalian ya? kamar, dia keluar kamar langsung cari lighting. Lighting Hana. Gue mau ngomong sekarang. Zara, tapi kita happy mendengar apa pada akhirnya kamu, maksudnya dibutuhkan, ya nggak ada salahnya loh, extrovert, introvert nggak ada salahnya sama sekali. betul. Tidak ada salahnya sama sekali, tapi Zara bilang kalau ya akhirnya dari introvert itu kamu suka sama balet. Akhirnya jadi balet tuh pelarian kamu saat itu. Waktu itu sempet ballet, terus habis itu I turn into modern dance, habis itu aku hip hop. Oh, dari balet pindah ke modern dance, terus ke hip hop. Jadi ngikutin itu introvert, ambivert, tiba-tiba extrovert. Oke. Dangdutan sekalian. Itu keren ya. Jadi Tapi kita juga masih lihat Zara ini ternyata dekat dengan para personil ungu teman-teman ayahnya. ya. Jangan lucu banget. Tapi itu kelihatan hidup ya. Relate ya. Relate dulu, Relate guys. dulu. Kebanyakan orang kalau suka kan duitnya dulu ya. Iya. Baru bisa ngomong aku suka gitu ya. Sabar, nggak semua orang kayak mantan kamu kok. Zara, Yes. itu baru boleh kamu panggil Om. Oke. Itu om bener Zara. Baru Om. Itu sebenarnya aku panggil Pak D. Oh itu. Itu Kenapa nggak panggil kakek? ya kamu semudah, ya karena mereka kenal kamu dari kamu bayi kali ya. Iya kan? Jadi lucu banget. Aku setiap kali kalau misalnya nemenin ayah manggung, kalau ayah tuh selalu kalau misalnya udah nggak bisa omelin aku, lemparnya ke udah Onci udah omelin aja anaknya. Udah Maki udah omelin aja anaknya. Jadi aku diomelin sama 5 bapak-bapak. Tapi anak-anaknya band Ungu tuh ada grup WhatsApp-nya nggak? Ada. Apa nama grup WhatsApp anak-anak Ungu? Gak ada. Unju. Unju. Udah gitu ada emoticonnya di belakang. Unju. Maaf ya kita lupakan sebentar ya. Aku bikin kamu trauma datang ke sini. Oke. Baik, buat seorang Zara kita mau minta kamu menceritakan Pak D kamu dalam Ceritain Dia Dong. Ini Pak D-nya kamu. Nah silakan kamu tinggal pilih yang sesuai dengan karakter sifat Pak D kamu ini. Kamu kenal sedari waktu kamu masih di dalam kandungan mereka udah tahu lah kabar beritanya bahwa kamu akan lahir. Mana saya? Yang ini keras kepala gue kasih ke ini aja. Oke, ini keras kepala. Sekeras kepala apa? Ayah itu anak pertama dari 3 bersaudara juga, cowok-cowok semua. Jadi I can say dia keras kepala, dia kekeh. Kalau misalnya A ya A, B ya B. Apakah itu menurun ke dalam diri kamu? Sepertinya iya, makanya ditaruh di situ aja. Oke. Next. Kalau peduli kayak semuanya peduli sih. Ya udahlah ya. Yang paling Jangan peduli Oke. kalau gitu, yang lebih spesifik. Oh ini Kamu mau Usil. gini, lebih baik kamu lihat orangnya baru kamu tempelin. Kamu mau melabeli Yang apa? mana? Usil Pak De Roman. Seusil Iya. apa? Pak D Roman. Pak De Roman tuh, Namanya Pak Pak De Roman tuh lucu banget. Emang dia itu selalu ngebully aku. Ada aja yang bahan-bahannya tuh ada aja. Cuman ya gitu Usil. Oke. Lalu Terus belak-belakan mungkin lebih ke Pak De Maki sih. Sebelak-belakan apa? Pak D Maki. Pak De Maki is a straightforward person. Oh. Jadi kalau misalnya Langsung yang ngomong, kayak, iya kalau misalnya yang dia nggak suka, dia langsung ngomong gitu. oke. Oke. Oke, Sumber lalu gosip sih dua ada lagi. sumber gosip. Sumber gosip siapa ya? Nggak ada lagi. Oke. Ada, Pelin pelan, oke. pelin pelan. Pak Soal D, semua Onci. soalnya. Cerewet, cuek. Penakut Oh, mungkin. cerewet. Cerewet. Pasti ada di Pak De Pasha. Siapa? Ada di Om AA. Om ini apa? Om AA. Om AA. Oh, minta Secerewet apa Om AA? Aduh cerewet banget deh Om AA tuh ada aja. Zara tolong ya dibawain kopinya Om AA. Zara tolong pijetin dong belakang Om AA. Capek banget kemarin habis meeting. Oh, Gitu-gitu. banyak maunya. Zara ayo kita main catur.
Hah? Kalau Pak D siapa itu sebelah ujung? Kunci. Om Pak D Monci. Onci. Om Monci itu apa ya? Baperan. Rendah Sabar hati. sih, sabar sih. Om Monci kan yang paling muda, jadi harus menghadapi Pak D ini dengan sabar. Dengan sabar. Ini dia Pak D yang ikut serta juga melihat bagaimana Zara dari kecil sampai dengan sekarang dan tetap setia sampai kapanpun pasti ya melihat tumbuh kembang Zara menjadi seorang gadis yang akan semakin bersinar. Kita akan kembali saat lagi, kita tetap di pagi-pagi. Pagi ambiar, Gege. Miki dan Zia bersama Zara. Miki, Zia, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Bisa bertiga nyanyi bareng, coba boleh silakan duduk ya. Sayang, duduk. Miki sama Zia. Miki Zia. Ya dulu kayaknya mereka pacaran kalau nggak salah. Tapi ya aduh bahasnya nanti aja lah kalau itu ya. Ya Aku duduk di mana, Kak? Nggak apa-apa di sini, Ya, di sini sayang. aja nggak apa-apa. Kamu senangnya dempet-dempet mulu ah. Kamu. Kamu lah. Aku udah mentok kalau ini kesini nggak bisa. Miki, Zia, sama Zara. Kok bisa bertiga nyanyi bareng? Iya dong. Kita juga bingung bertiga. Nah, emang temenan gitu sebelumnya atau gimana sih ceritanya? Kok jadi ke gue semua sih? Oh ya, kita Jujur. jujur kayak kita dikenalin sama Label. label untuk apa namanya collab. Collab. Oh. Collab project Satu ya label ini. ya? Atau satu label atau beda label? Oh, Beda. Beda label kita. Oh, lintas label. Lintas label. Zara, kan Miki sama Zia ini kan udah beberapa single ya mereka sebelumnya ya? Iya. Ya kan? Dua. Dua single ya. Dan itu menjadi viral, menjadi trending juga di media sosial. Nah sebelum kamu akhirnya nyanyi sama mereka, kamu sempat kepikiran apa? Ini kan ini yang kemarin viral mulu nih. Sebenarnya aku nggak pernah, waktu itu aku nggak pernah tertarik untuk nyobain hipdut. Oh itu genrenya? Iya, mereka kan genrenya kan hipdut. Oh iya, hipdut, oke. Iya, hip hop dangdut. Iya. Dangdut. Terus aku ngerasa kayak interesting juga nih kalau misalnya collab. And I said yes. Akhirnya lagu apanya dong terjadi. Iya. Kenapa harus memilih lagunya Eyang Titik. Eyang Titik Puspa loh, oh iya bener loh. Udah izin sama keluarganya juga sayang? Udah. Oke. Oke, Miki kenapa lagunya Eyang Titik Puspa? Karena mungkin biar kita mengenang apa ya orang-orang yang sekarang Legend. The Lady. bisa ngedenger lagunya Eyang Titi juga. Tapi versi baru gitu ya. Oke. Tapi Zia sempat ada pressure atau tekanan enggak? Ini kan seorang legend ya dan lagu ini tuh dari zaman dulu gitu maksudnya. Papa mama kamu, kakek nenek kamu, keluarga, oma opa, semuanya deh pasti tahu lagu ini. Jujur awalnya tuh agak tricky sih bawain lagu ini karena diganti gitu kan, jadi genrenya yang hipdut. Jadi otomatis dari nada-nadanya beda dari yang aslinya. Tapi karena kayak aku bawainnya kan bareng bertiga ya, jadi kayak seru aja gitu. Jadi kayak nggak ke pressure lah, karena lagunya lucu gitu. Jadi lucu, iya. Arrangementnya juga baru jadi bagus lah. Betul. Di aransemen baru juga. Jadi warna baru mungkin ya. Untuk Gen Z sekarang Iya. Iya, lah masuk ya. banget. Ini kan genre hipdut ini ada tuh beberapa tahun terakhir ya, setelah ada aplikasi. Itu kan trending gitu, tapi kesulitannya tuh apa sih ketika dengan membawa genre hipdut apalagi mengcover lagu yang sudah ada, lagu yang sangat hit sekali, kemudian kalian ubah menjadi hipdut. Kesusahannya. Kesulitannya? Ada kesulitan nggak? Kesulitannya mungkin kita buat apa ya adaptasi waktu take vokalnya mungkin ya. Iya. Nah, tapi selebihnya itu aman sih. Tapi kita aman sih karena kan kebetulan emang kita sering bawain hipdut kan. Iya, Nah iya, kayaknya yang agak trik itu kayak Zara deh. Karena dia Mungkin. pertama kali kan. Iya. Iya Karena kan. kenapa sayang? Ini baru pertama kali lagu single kamu? Enggak, emang Pertama kali duet atau gimana? pertama kali aku bawain lagu hipdut. Betul. Gitu, jadi emang Apalagi kolaborasi. apalagi aku juga ini lagu recycle kali ya, lagu recycle. Jadi
kurang salah, lebih juga salah. Ada ketakutan seperti itu ya? Iya. Tapi sesuai ekspektasi Kayak nggak? waktu aku kan sempat recycle lagu anak sekolah juga gitu. Dan jadi ini lagu recycle aku yang kedua dengan genre yang berbeda banget sama yang biasa aku selalu bawain. Oke, akhirnya setelah dengar outputnya udah jadi semuanya, semua udah mastering, udah jadi nih singlenya. Ketika didengerin sesuai dengan ekspektasi kalian bertiga nggak? Sesuai Iya. banget. Iya, iya. Iya banget. Dan Sesuai banget. pas udah jadi pun kayak, wah ini gacor nih. Iya, ini asik banget. Asik banget nih gitu ya. Gacor banget nggak di aplikasi-aplikasi? Gacor. Udah oke, yang dengerin udah sampai berapa? Di TikTok udah sampai 1 juta stream. Bukan di Spotify. Di digital streaming platform. Iya, Iya, di digital platform. Udah sampai berapa? 1 juta stream ya. Jadi udah banyak manggung-manggung dengan membawakan lagu itu dong. Kemarin kita di Sebenarnya Samarinda. pertama kali kita manggung bertiga. Oh ya. Iya. Baru banget kita siap. Iya, di sini. Biasanya kita solo-solo sendiri. So, oke, apa rasanya manggung bertiga pertama kali membawakan lagu ini? Lucu, ketawa ngakak. Gemes ya. Iya. Dia ketawa mulu. Iya. Ini kita mau kasih lihat juga, banyak public figure di luar sana yang menggunakan lagu ini sebagai sound untuk konten-konten mereka. Gemes ya. Ntar bikin konten itu Anji ya. Nanti kita pakai ya soundnya Iya, ya, ya. kan Soundnya mereka kita ya. pakai. Bener ya, bener ya. Iya. Habis ini Iya, boleh nggak sih bikin? Habis ini boleh nggak bikin rame-rame? Iya. Boleh dong. Kau mukanya kayak nggak mau, kenapa lo? Mau dong. Orang gue yang ngajak duluan kali. Pas ngeliat, lagi dan lagi ya kalau buat kalian, lagi dan lagi soundnya dipakai oleh public figure Indonesia. Happy pasti ya? Seneng banget, alhamdulillah seneng banget. Kayak ngerasa dihargain aja punya. Karyanya ya. Iya betul. Oke, yang viewersnya paling banyak banget dari semua public figure itu kalau pasti kalian mantau dong. Iya mantau sih. Kadang-kadang. Siapa Nah, itu kan di aplikasi itu kan Oh, ada ya. dance-nya tuh. Itu siapa itu yang ide ngedance-nya? Oh kayaknya dari Dari mereka. Dari mereka Kayaknya deh. dari kalian. Dari mereka. Tapi kalian tahu gerakannya. Iya tahu. Kita juga ikutan akhirnya. Iya, Bener. Oh jadi itu gerakannya, koreografinya mereka. bukan dari kalian? Bukan. Siapa yang orang pertama atau public figure pertama atau siapapun itu yang bikin Kita duluan nggak sih Bang? koreografi? Oh iya. Kayaknya aku deh. Lo di sini lo lupa itu lagu lo. Saya ini bikin koplo. Nanti kita collab ya. Aku ikutan nyanyi ya. Best. Lagunya dia juga punya lagu. Dihibur Iya. nanti sama kita. Iya. Oke, jadi itu dibikin gerakannya sama kalian, kemudian mereka ikuti juga gerakannya. Iya. Memang sekarang tuh rencananya kalau kalian bertiga mau cover-cover lagu-lagu yang memang sudah hits di masanya, kemudian kalian bawakan ke genre hipdot atau gimana? Atau ada rencana nggak sih? Oke, kenapa sih kita bertiga nggak bikin lagu sendiri aja? Ada sih itu rencana. Ada. Ini karena kebetulan kita awalnya ditawarin aja kan, mau nggak bawain lagu almarhumah Eyang Titik Puspa ini? Bertiga gitu. Iya, terus menarik banget jadinya kita coba. Apalagi kan collab juga kan. Iya. Aku kasih saran deh, mendingan sendiri-sendiri, duitnya sendiri. Atau mau cover lagu Sahabat Kami, single pertamanya Mr. Glodok ya judulnya. ya? Mr. Glowing. Glodok. Glowing. Nah, ini juga banyak komentar-komentar positif Glowing, untuk glowing. kalian ya. Baca. Oke. Gak muna, tapi enak banget masuk telinganya. Iya. Lalu, Syuka Bet, lagu lama dibuat Kian Uhui. Harusnya tentang ginian yang diangkat jadi berita, diundang di TV. Ini undang. Mereka berhasil loh nyanyiin lagu zaman dulu. Harus terkenal sih. Enak banget, please candui. Lagunya terus muter di otak semenjak dinyanyiin mereka. Tuh banyak yang Thank you, suka. thank you. Gimana rasanya? Ada bangga tersendiri nggak kalau banyak yang suka? Pasti ya, makanya makasih lah buat kalian yang Diterima suka. gitu ya karyanya, kalian lelah capeknya terobati ya. Zara, papa kamu, ayah kamu komen apa? Bilangnya apa kalimat yang terucap? Ayah bilang keren lagunya. Keren. Ayah tuh jarang muji, Om. Oh, Jarang banget muji. Jadi kalau sekali dia muji, is some. Ini kalau orang tua jarang muji, sekalinya muji itu akan nempel buat anaknya loh. Iya. Ya ayah bilang keren lagunya, bagus gitu. Kalian kedepannya mau cover lagu siapa lagi? Harus legend lagi atau? Oh enggak, mungkin ya. Katanya lu mau ini kan? Cover lagunya Tante Dewi. Yang Tante Dewi, lagunya Tante Dewi yang mana?
Hikayat cinta. Hikayat cinta. Gimana tuh? Wi coba nyanyi Wi. Kan hafal tadi tante katanya. Sayang. Oke, wait. Kasih mic. Mike. Enggak. Coba. Mungkin nanti, aduh yang mana? It's okay. Yang mana sayang? Yang paling viral yang terbaru ada Nona Ambon di sini. Oh ya, Nona Ambon, bukan yang Nona Ambon. Bukan lagu Kak Dewi, bukan lagu Tante Dewi itu. Tapi katanya tante dia mau duetnya itu. Oke, Coba. Lagu Yang apa? mana? Yang Lagu hikayat apa? cinta? Nona Ambon, aku mau yang Nona Ambon. Maaf yang punya lagu ya, itu jadi milik saya sekarang. Ayo, coba, ayo. Iya. Iya. Nyanyi dulu, coba. Gimana oleh? Dia tahu Udah juga. denger aja ya. Bisa ya? Ya. Pakai lirik tante apa lirik mereka? Lirik tante. Lirik tante aja. Oke deh. Lirik tante aja lupa sama lirik sendiri. Lirik tante yang buat. Coba. Nona Ambon, pica. Kayak gitu kan. Aku tanya itu doang. Oh gitu. Emang begitu kamu nggak sadar. Emang gitu Wi, cuma lu yang Emang gitu begitu. aja berkali-kali. Kita kasih lihat ya, ini satu artikel. Pica. Meski tetap dalam project, Nika dan Zia dikabarkan hubungan keduanya sudah kandas. Oh my. Emang udah kandas? Sudah. Siapa? Ini pacaran sama siapa? Emang ini? Mereka ini dulu pacaran. Aku pernah kesini sebelumnya. Iya, dan kalian pacaran kan ketika Putus. sekarang udah putus. Kan aku udah lupa tak ingat lagi ya. Iya. Sekarang jadi sahabat gitu. Oh, kalau aku nggak bisa, kalau aku udah putus ya udah bisa sahabatan udah. Temen aja. Gimana sih caranya bisa putus terus berdamai gimana? Kenapa bisa Kok kayaknya ini banget ya. Hah? Jadi asik gitu. Asik. Caranya tuh gimana sih? Caranya gimana Terus tuh? bisa berdamai terus bikin project bareng tuh gimana? Ya belajar soalnya Mas Rian kasihan. Iya. Karena udah terlanjur. Iya, mungkin kayak emang faktor profesional aja kali Iya ya. kita profesional sih. Siapa yang memutuskan berdua atau Kok nanyanya ngegas pelan-pelan? Kalau putus berarti udah pasti dua-duanya dong, persetujuan dua-duanya. Ya kan biasanya Tapi ada yang apa memulai, alasan? maksudnya ada yang memulai gitu. Iya. Siapa dulu yang memulai? Alasannya apa kan Ya waktu laki itu- pokoknya jujur aja, jujur aja. Enggak, pokoknya intinya. jujur aja. Dia nggak mau jujur. Pokoknya intinya Jadi gimana? kita udah nggak Nggak, kamu sejalan. diam aja. Emang Pokoknya kita udah sejalan, nah gitu lah. gimana? Maaf ya Mik, tapi aku yang mutusin. Iya. Ya nggak apa-apa juga. Apa-apa. Aku mau nanya, setelah putus, terus ketemu lagi untuk kerjaan bareng, nyanyi bareng, apa rasanya? Untuk waktu pertama Untuk kali? pertama kali? Iya. Untuk pertama kali jujur deg-degan banget sih. Deg-degan banget kayak, wah gila nervous banget nih sama mantan nih. Aha. Itu kayak, Itu pertama kali ketemu sama gue. iya pertama kali ketemu sama dia Jadi juga. awkward banget dong. Jadi Terus aku yang kayak, kalian berdua masih enggak? Oh iya. itu kayak bener-bener awkward banget. Kalian- First impression sama dia juga. Kalian berapa lama waktu itu pacarannya? Setahun setengah kayak ada deh. Tahun setengah. Allah nggak enak. Tapi kok bisa perempuan secantik ini loh? Ya kan perempuannya yang mutusin. Nah, ya udah yang seganteng ini loh. Iya, laki-laki sebaik Ganteng ini sama seganteng ini cantik. separtner. Enggak, mungkin emang udah nggak cocok aja. Apa akar permasalahannya? Kalau nggak Cerita. cocok gitu. Udah nggak cocok aja. Kalau nggak cocok gitu suka ngaruh nggak dinyanyi? Misalkan kalian punya kerja sama bareng. Apalagi kalau udah jadi mantan. Bener. Untuk awal-awal mungkin ngaruh. Menyesuaikan lah ya kita Ya, lama-lama. tapi untuk sekarang aman lah. Nah kamu kan pernah nyanyi juga nggak sama mantan di atas panggung? Kamu? Kamu? Nyanyi sama mantan di atas Makanya panggung? gue nggak pernah mau sama lu karena lu satu kerja sama gue. Bukan, maksudnya Dewi sama mantan yang kemarin ada nggak manggung? Nyanyi gitu. Ya ada, yang dulu-dulu kan mantan Eke kan penyanyi. Ya nggak enak bawaannya, moodnya nggak enak pasti ya. Tapi kayaknya enakan kalau kerja itu emang teman aja deh. Enak, ini kita Benar, teman benar. aja. Iya. Kita masih ada chemistry-nya, tenang aja. Iya kalian berdua, gue di sini pressure. Kita mau sana kita tahu di pagi-pagi ambiar. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih. Terima kasih sayang. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Dan terakhir di pagi-pagi ambiar ini dia Miki dan Zia.